Hai Koko Lovers, kita ketemu lagi di acara Bipro, Bedah Produk UMKM. Nah, kali ini bersama saya Andi Darmawan, saya seorang peneliti di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan suatu produk UMKM atau lebih tepatnya cemilan gitu ya. Tapi sebelum kita masuk di sana, rasa-rasanya kalau saya sehari-hari sebagai cup tester untuk cita rasa kopi, eh, menikmati kopi itu sudah jadi hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau kopinya itu disajikan dalam bentuk cemilan? Nah, di sini kita sudah bersama dengan CEO-nya langsung, yaitu Ibu Indah, yang akan memperkenalkan produk Pia Kepelnya. Jadi kalau misalkan kepianya itu hanya isinya kacang hijau, terus bisa apa lagi? Keju, Gitu coklat, dan ya. kopi. Itu mungkin suatu hal yang biasa. Tapi gimana ya rasanya kalau ternyata Pia Kepelnya itu diisi dengan coklat sama Kopi. kopi. Nah itu. Oke, nanti kita akan sama-sama icip-icip produknya. Tapi kita akan dengarkan dulu dari CEO-nya langsung ini Bu Indah. Produknya Pia Kepel ini seperti apa? Keunggulannya di mana? Oke. Pia Kepel ini kita sudah produksi sekitar 5 tahun. Kita masih baru saja mencoba rasa kopi dan coklat ini sejak kita menjadi tenan Puslit sekitar 2 tahun ini. Dan alhamdulillah mulai dari awal pertama kali kita berani launching itu sudah banyak yang respon, terutama teman-teman kami memang banyak pecinta kopi, sering nyangkruk di rumah, mereka kasih tester, mereka kok semua suka, welcome gitu, iya asik pas ya. Terus teman-teman yang pelanggan saya memang alhamdulillah sudah banyak dan mereka akhirnya langsung banyak yang tanya, Mbak Indah kok sudah punya rasa kopi coklat? Yuk aku order. Nah itu sejak saat itu kita sudah pede pemasaran dan alhamdulillah masih 1 bulan belum 1 bulan sekitar 1 minggu yang lalu kita dapat orderan, alhamdulillah sudah dapat orderan untuk kopi dan coklat. Gitu ya. Jadi kelinci percobaannya itu Teman-teman pengunjung sendiri. kan sering nyangkruk di rumah gitu kan, mesti Betul. kita kasih kopi dia pakai Pia juga Iya. gitu. Yang dirasakan oleh teman-temannya ibu itu pas datang ngicipin kopi, ngicipin Pianya. kepel rakuk kopinya itu yang dirasakan oleh mereka apa? Mereka bilang gini, Mbak sampean ki isinya pakai kopi rasa apa ya? Saya tanya, sebentar, oh ini gawe Arabica ya? Nah seperti itu. Oh bukan, kok kuat sekali ya rasanya ya, nggak enek. Mereka bilang gitu, nggak enek, nggak terlalu manis. Intinya mereka, oh pas ini sudah dosisnya pas gitu. Oh pas itu ya sudah. Hanya kita ya berani sudah. Gitu ya. Banyak Nah, yang welcome. betul. Ini inovatif banget nih. Kenapa? Salah satu cara lain menikmati kopi adalah dengan benar. dimakan. Benar. Betul ya Bu ya? Benar. Betul. Makanya ada tagline-nya nggak nih? Kalau untuk Pia Kepelnya ini? Teknik Ada tagline. Apa slogan? slogannya sebenarnya sama saja slogannya Pia Kepel, Apa? cuman karena memang spesifik rasanya kita kan pakai asli toh, isi asli, kita nggak pakai pemanis buatan, kita nggak pakai perasa buatan, kita pakai asli gitu. Oke, jadi spesifik, Unik, asli, khas Pia Kepel. Iya. Oke, sama-sama dong Bu. Pia Kepel Jember, spesifik, asli, unik, khas Pia Jember. Oke, ini di depan saya sudah ada 4 varian ya Bu Iya. ya. Ada varian apa aja nih Bu yang di bawah? Arabica, coklat, keju dan original. Yang ini yang keju. Iya. Oke, kita lihat sedikit ya. Oke, ada taburan-taburan keju di atasnya. Taburan keju. Oke, ini mungkin biasa ya. Produk pertama kali kan nih? Udah pertama kali kita pakai original. Oke. Oh, pakai original yang Iya. seperti ini. Iya. Oh, kalau original berarti polos-polos gitu ya. Asli kacang hijau. Semua sebenarnya Asli kita kacang pakai hijau. asli kacang hijau. Cuman karena ada perpaduan rasa kan, Iya. berkembang ke keju, kopi dan coklat. Kalau yang polos-polos ini seperti saya, mirip orangnya polos sih. Cuman dia kan brown kan? Iya, Nah, coklat. kalau Anda kan agak Oh, sama agak matang brown gitu ya. Duh, jangan begitu lah Bu, saya jadi malu. Tapi varian yang lainnya yang akan kita review itu adalah yang varian Coklat dan coklat Arabica. dan Arabica. Kalau coklat ini tadi kita sudah lihat ada choco chipnya, Iya. ya, biar nggak keliru ya katanya. Kemudian yang
Arabica ada bubuk-bubuk kopi. Ya. Kopinya ya yang di atasnya. Oke, sip. Kalau misalkan kita lihat dari kemasannya sendiri ya, ini kalau misalkan dilihat dari jauh, oh sudah jelas, sangat jelas sekali nih. Ini namanya adalah Pia ya, gitu ya. Pia gitu. Jadi ini kalau misalkan teman-teman gitu ya pengen beli Pia ya, kemudian lihat ada produk seperti ini, itu sudah sangat jelas berarti ini menggambarkan Pia. Oh, ini saya sangat suka sekali karena dari fotonya sendiri atau dari kemasannya sendiri, gambarnya sendiri ini membuka selera ya. Kalau ditambah dengan uap-uap gitu ya, itu lebih ini lagi. Monggo ya. langsung fresh from the oven di tempat produksi kami. Oh, kalau ada. pengen yang fresh from the oven loh ya. Iya. Kan katanya uap. Iya betul. Kan enak kalau masih yang hangat ya, apalagi sama kopinya. Iya, ya, bener. Gitu. Nah kemudian kita lihat di sini dari kemasannya itu di depan memang ada gambar produknya itu sendiri. Kemudian di sini ada mereknya ya atau apa istilahnya brand ya. Iya, Brandnya Pia diberi Couple. nama Pia Couple Jember. Jember. Nah, kemudian kalau misalkan mau pesan, di sini sudah dicantumkan juga nih. Wah, udah punya Instagram, udah punya Facebook, udah punya email. Jadi nggak susah lagi kalau misalkan mau tiba-tiba mau pesan membuat oleh-oleh gitu ya khas Jember. Ini salah satu pilihannya. Kemudian juga ada tempelan untuk varian rasa. Jadi karena ini kemasannya sama, ya. Iya. Tapi varian rasanya berbeda. Jadi ini dibedakan berdasarkan ada labelnya ya, stiker rasanya ya. Jadi jangan sampai tertukar karena nanti takutnya orang bingung ya, ini rasa apa gitu ya. Yang ada malah nanti orang buka produknya. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita lihat buka produknya sendiri nih, orang nggak akan ketukar. Karena kan setiap ini beda ya, setiap varian kan berbeda. Jadi saya pastikan kalau teman-teman sobat Koko Lovers beli ya itu nggak akan ketukar dengan varian-varian yang lain. Itu dari depan, kemudian dari mana nih ya? Belakangnya. Nah, di sini sudah ada komposisi, ya komposisinya sudah dicantumkan dengan jelas. Dan di sini ya yang jadi keunggulan dari produk ini salah satunya adalah karena tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Kenapa? Kita sengaja memang mulai sejak awal produksi itu kita nggak mau menggunakan pengawet, meskipun banyak permintaan menggunakan pengawet, terutama yang dari luar kota ya. Tapi kita tetap kekeh sampai sekarang kita nggak mau pengawet. Kenapa? Karena memang sebuah kepuasan sekaligus tuntutan dari pribadi, kita harus pakai isi asli. Jadi misalkan ada pembeli yang tanya, Mbak, ini expirednya berapa hari? Mbak, aku mau bawa ke Jakarta, Mbak, aku mau bawa ke Australia. Kira-kira ya apa? Saya bilang ini expirednya 8 hari Bu. Kalau misalkan kepingin aman, nggak cacat, nggak pecah, kulit luar, kulit dalam, ataupun packingnya lebih rapi, kita harus produksi kemarin, baru kita kirim sekarang. Seperti itu. Jadi teman-teman tuh kan kalau pembeli dibawa ke luar kota, luar negeri pun harus produksi yang kemarin. Jadi benar-benar awet. Soalnya sudah kering luar dalam, nggak panas lagi. Kalau masalah packing dalam kondisi hangat kan bisa beruap kan, itu menyebabkan nanti titiknya ada titik-titik air bisa cepat jamur. Itu makanya kita nggak pakai pengawet sampai sekarang. Oke, jadi benar-benar produknya ini adalah fresh from the oven ya. Luar biasa. Jadi berarti 8 hari. Jadi kalau misalkan mau beli di daerah-daerah, maksudnya ada pesanan dari luar kota. Mereka memang sudah tahu prosedur dari saya sejak dari awal. Kepada pelanggan newcomer, saya selalu jelaskan kalau misalkan pengen produksi, Mbak, aku mau order hari Senin, tak ambil malam, misalkan gitu, tak ambil malam. Saya kasih hari Senin. Tapi sebelumnya saya tanya, mau dibawa mana Bu? Mbak Indah, aku mau ke Lumajang. Alah, Lumajang cuma 1 jam, saya kasih yang fresh. Nah, misalnya seperti itu. Mbak Indah, aku mau ke Jakarta, aku mau bawa 20 box Mbak Indah. Ke Jakarta jam berapa Ibu? Jakarta sekarang loh, nggak ada yang nggak mungkin. Sekarang sudah ada pesawat terbang. Ya, Ibu mau naik apa? Berapa jam ke sana? Acaranya dipakai jam berapa? Itu saya perhitungkan memang. Jadi saya kasih prediksi yang kemarin gitu. Betul. Oh. Jadi benar-benar aman. Jadi nyampe di sana, oh aman Mbak. Dan mereka selalu langsung kirim foto, Mbak Indah kondisinya seperti ini. Oh bagus berarti.
Oh gitu. begitu ya, berarti Begitu. memang nanya mau order itu nggak hanya nanya jumlahnya aja, tapi ditanyain juga Bener. buat kemana gitu Harus ya, buat mendetail, memastikan harus itu mendetail ya, saya. karena ini benar-benar fresh ya. Ya. Ya, oke. Itu tadi di bagian belakangnya, kemudian di sebelah kanannya ini ada varian, pilihan varian. Kemudian di Expired. sebelah kiri ya, sebelah kiri ini ada, oh sudah dapat PIRT ya. Sudah PIRT. pertama kali kita produksi kita memang Oke, ada udah punya expired, PIRT. ada PIRT, ada kode produksi dan berat. Ya. Ya, neto ya. Jadi satu kotak ini, satu pack ini itu beratnya 250 gram, isinya 5 kurang lebih. Ya. Nah, oke. Siap. Ini belum nanya harga, nanti harganya belakang-belakangan aja ya. Oke, kalau misalkan ini PIRT, tapi produksinya sudah besar ya? Sebenarnya nggak bisa dikatakan besar ya, masalahnya kan besar itu kan kategori skala toh, skala perusahaan saya. Kita kan masih home industry. Kita memang nggak berani produksi banyak karena kita satu tadi nggak pakai pengawet. Jadi kita berani bikin ratusan box kalau memang ada order. Ada order. Nah, itu. Jadi kita memang masih statusnya home industry. Jadi dipesan karena ada orderan. Bukan dipesan karena orderan. Kalau masalah produksi tiap hari kita produksi memang. Tapi kalau pengen skala besar ratusan box harus order. Iya. Oke, siap. Mantap. Dan yang nggak kalah pentingnya di sini ternyata di kemasannya ini dicantumkan logo CCSTP Puslit Koka. Iya. Ya. Ini seperti apa, Bu? Kita ini mitra bisnis, ya mitra bisnis tenan, mitra bisnisnya Puslit Koka sejak tahun lalu. Jadi kita memang berusaha untuk bikin rasa yang berbeda, ya akhirnya kita berkembang pakai coklat dan kopi. Oh gitu, jadi dengan bergabung di CCSTP-nya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, akhirnya juga terbentuk varian baru, varian kopi dan varian coklat. Nah itu yang saya jadi penasaran rasanya seperti apa. Oke, Sobat Koko Lovers, kita udah nggak sabar ini pengen ngicip-ngicip produknya Ibu Indah, Pia Kepel Jember. Ini boleh langsung dibuka ya? Monggo, silakan. Boleh. Kalau ketagihan bisa ngubungi Ibu Indahnya langsung. Ini saya yang icip adalah varian coklat ya. Jadi di kalau kita buka ini ada kemasannya lagi ya, kemasan sekunder istilahnya dari plastik ya. Jadi aman, nggak mudah kontaminasi dengan produk-produk atau dengan benda-benda lain ya dari luar. Jadi kelihatan higienisnya, saya suka sekali. Nah, sebelum saya makan ini kan seperti pia-pia pada umumnya ya, tapi kok namanya di sini ada pia kepel. Mungkin sambil saya makan Ibu bisa jelasin kok namanya pia kepel itu kayak gimana? Ini sambil saya icip ya. Dulu pertama kali kita bikin, awalnya suami itu kan memang pada dasarnya suka pia, suami. Nggak ada kepikiran mau jual, akhirnya iseng suami bikin. Suami saya bikin, saya bantu coba. Alas nggak usah pakai cetakan, Akhirnya ya isinya dikepel-kepel, cukup dikepel-kepel saja. Nah setelah adonan luar sudah jadi, kita bikin cuma berapa biji waktu itu, 20 biji. Dicicipi, enak ya seperti ini. Iya wis. Nah akhirnya kita pede belajar bikin, pede jualan. Awalnya kan konsumsi teman sendiri, keluarga, saudara, tetangga. Terus akhirnya kok banyak yang order, banyak yang minat, kita akhirnya mikir, wah kalau dijual berarti kan harus sama kan ukurannya. Kita pakai metode itu tadi, kepelan itu ukurannya kita harus bikin cetakan yang sama. Itu akhirnya kita terkenal pakai pia kepel. Iya. Ini pas saya gigit di gigitan yang pertama itu saya udah merasakan berbeda dengan pia yang lainnya. Jadi kalau yang pia-pia di lainnya itu justru kulitnya yang tebal, isinya itu sedikit. Tapi ketika saya makan ini, itu kulitnya cenderung tipis, tapi saya udah langsung dapat apa namanya? Rasa coklatnya sudah nyatu. Betul, bener ya? Iya memang benar.
Jadi kita memang lebih fokus pada rasa, maksud saya lebih fokus pada isi. Kita pakai yang asli original, semua bahannya original, bukan tambahan. Dan lagi komposisi, maksudnya takaran antara kulit dengan coklat isinya itu memang perbandingannya harus seimbang, nggak boleh ada yang kelebihan. Kalau kelebihan bisa nek, akhirnya para pelanggan akhirnya ada bosen, nggak ada keinginan untuk nyicipi lagi gitu loh. Betul. Ini memang sudah menjadi takaran, memang sudah takarannya seperti itu. Boleh dong piringnya dong. Bisa udah tadi pegangin terus ini. Oke. Monggo yang lain juga dibuka, ini yang asli. Boleh. Tapi sebelum yang rasa lain ini, yang di coklat itu kan biasanya kan coklat itu identik dengan pahit ya. Tapi ini dia manis, tapi dia juga nggak enak gitu. Tadi karena komposisi kulit sama coklatnya itu saya kira pas. Ya, selain itu juga kita memang pemilihan coklatnya memang kita pilih yang benar-benar yang nggak terlalu enak. Ada kan coklat yang pahit gitu. Betul. Kita pilih yang seperti ini, rasanya sudah familiar lah, ini sudah familiar rasanya. Ya. Terus dari bentuk juga sih kelihatan kalau kita makan tuh kayak elegan gitu. Kenapa? Karena kita pegang satu seperti ini, terus kita langsung makan. Jadi kesannya itu elup gitu cara makannya gitu. Langsung habis gitu ya. Atau ditelan langsung dimakan gitu kan ya. Jadi ada kesan prestis gitu ketika kita makan. Bagaimana dengan rasa kopinya? Itu asli ya? Asli ya ini asli ya. Kopi. Ini lagi dicerna ini. Kopi apa itu? Ini saya icip adalah kopi Arabica. Arabica. Kenapa? Karena aroma khas, bau-bau khas coklatnya, rasa-rasa seperti karamelnya, dan ada sedikit asamnya itu justru muncul di sini. Nah, itu adalah khas kopi Arabica. Jadi bau-bau khas kopinya itulah ya. Itu yang muncul. Tapi ini kan dari bubuk ya, asli kopi kan ya. Bukan biasanya kan kalau produk-produk luar itu kan campurannya kita pakai asli kopi biji. Kita asli pakai biji. Jadi suami saya memang kebetulan punya alat penghancur kopinya sendiri. Jadi kita bukan pakai instan, bukan pakai asli essence ya, tapi asli bubuk kopinya. Iya. Oke. Jadi hanya suami yang tahu ini ramuannya. Kalau penikmatnya pembeli di rumah pokok asal nyicipi. Iya ya, sama seperti ngopi ya, sama seperti itu kalau teman-teman di rumah itu. Rahasia dapur. Betul. Jadi buat sobat Coco Lover, kopinya malah minuman kopi mereka sedikit, pianya yang masuk, banyak. Mereka seperti itu. Cara baru menikmati kopi dengan cara dimakan. Jadi kopi diminum, ini dimakan bersama pihak. Beberapa hari yang lalu saya kan traveling ke Jawa Barat. Kita kan memang sengaja bikin oleh-oleh ke saudara. Kita pakai mix itu percampuran. Jadi satu box itu ada 4 rasa ini. Jadi ketika kita di jalan nggak perlulah capek-capek. Bosan tadi ngopi, makan ini langsung. Ini ya kalau misalnya teman-teman sobat lovers nggak percaya, justru isinya itu lebih tebal dibandingkan dengan kulitnya ya. Jadi kita bisa nikmati banget isi di dalamnya ya. Kita lihat ini yang kopi tadi, ini yang coklat ya. Yummy banget, crispy banget, keras di luar, lembut di dalam. Oke. Nah kalau misalkan memang ada beberapa orang yang mungkin dia tidak bisa makan terigu ya atau apa. Nah sebenarnya kalau dari kandungannya sendiri sebenarnya aman nggak sih buat orang-orang yang mungkin kalau kita ngomong masalah aman, produk saya ini aman untuk mayoritas manusia. Tapi kalau manusia sudah memiliki spesifik sakit ya, misalkan dia punya penyakit jantung, penyakit jantung ini nanti larinya ke diabetes. Yang pasti ya, saya nggak mau dia konsumsi terlalu banyak. Kenapa? Cukup separuh porsi saja. Soalnya kan kita pakai gula asli toh, gula asli. Dia kan harus benar-benar diet gitu loh. Jadi mamnya harus separuh. Iya, tapi intinya sih gini ya. Ya yang namanya berlebihan itu nggak baik. Nggak baik, bener. Makanya kita pakai resep yang pas itu tadi. Oke, nah ini saya mau tanya, kalau untuk tadi ini kan ada coklat sama ada kopi.
Nah itu coklat sama kopinya mudah dapatnya? Mudah sekali. Mudah sekali. Karena memang kebetulan suami ini kan punya teman-teman komunitas kopi juga gitu. Kebetulan kakak juga jualan juga kopi, ya mudah dapatnya. Gitu ya, jadi nggak kesulitan ya untuk di Jember ya. Soalnya kan kalau kacang hijau itu kan bahan bakunya melimpah, tapi kalau coklat kopi itu kan iya. Beda ya. Mana yang masalah panennya juga ya, lihat musim juga kan terpengaruh itu. Betul. Penyimpanan kopi kalau kita nggak tepat bisa expired kan, hanya berapa bulan sudah nggak bisa dipakai. Kalau dari ibu sendiri untuk produknya Pia Kepel ini sebenarnya ada nggak sih faktor yang menarik gitu atau yang mungkin beda dari Pia yang lain. yang lain? Kalau rata-rata konsumen saya mereka berkata, Mbak Indah, Pia Kepel iki nggak pakai pengawet, itu yang pertama. Yang kedua mereka bilang kalau pertama kali masih fresh from the oven itu langsung keras hancur gitu. Tapi kalau besok-besoknya ini tambah empuk Mbak. Nah itu yang menjadi keunggulan kami, tambah empuk Mbak. Itu. Jadi kenapa saya pede nggak pakai pengawet? Masalahnya nggak sampai 1 minggu sudah habis. Gitu. Di toko tuh sudah habis. Jadi 2 hari ya selalu fresh from the oven itu tadi. Iya ya, jadi bukannya nambah keras, ini malah nambah empuk ya. Nah itu yang jadi menariknya nih Pia Kepel Jember ya. Ini memang hanya ada di Jember. Ada di Jember. Produksi Ibu Indah Pia Kepel Jember. Oke. Nah, misalkan saya mau buat oleh-oleh nih, saya kan mau mudik nih misalkan nih gitu ya. Bu, saya mau beli yang varian coklat 2 box sama yang kopi 2 box. Kurang Mas, kalau oleh itu minimal harus 10 box, 20 box gitu. Ya, Ibu gitu kan, siapa tahu gratisan yang lain. Ini kalau dari harga sendiri bagaimana? Kalau saya biasa jual harga 30.000. 30.000? 30.000 segini? Iya. 30.000? 30.000. 30.000 Ibu? Karena kita pakai asli. 30.000? Iya. Saya beli 10 berarti kalau gitu. Kita pakai asli. Memang sempat ya banyak percakapan itu di media sosial mesti bilang, Mbak kok mahal sih harganya, bilang gitu. Mbak harganya kok mahal? Ya saya langsung jawab, kita pakai asli, kita nggak pakai buatan. Iya. Kita nggak pakai pemanis buatan, kita asli pakai. Isinya asli. Kalau buat jadi saya ini aman. Kalau buat saya ini udah murah karena saya mau langsung makan. Mungkin kalau yang itu buat dijual lagi makanya. Iya, ya mungkin seperti itu. Reseller gitu maksudnya. Reseller gitu kan. Benar reseller juga. Punya banyak reseller. Wah, udah sampai daerah mana? Kalau ngomong masalah daerah saya nggak pernah satu persatu tanya sih, tapi rata-rata yang buat saya kaget itu kok selalu kok banyakan dibawa ke luar provinsi gitu loh. Saya nggak tahu memang. Saya nggak pernah tahu, tapi kebanyakan di media sosial bilang loh, kok nyampe ke sini, saya nggak tahu itu. Berarti pernah. Masalahnya tiap orang yang datang ke rumah nggak pernah bilang, Mbak kita tak gonan di, nggak pernah, gitu nggak pernah. Jadi ya wes. 1 bulan berapa pack? Kalau ngomong 1 bulan berapa pack, ini setelah masa pandemi loh ya. Setelah masa pandemi ini kita penjualannya sudah bagus, balik normal lagi sudah. Saya tiap harinya bisa produksi 60 box sampai 70 box. Tiap harinya itu sudah normal gitu. Tapi kalau dapat orderan kayak minggu yang lalu ya bisa ratusan box. Minggu lalu kita dapat pesanan itu buat pernikahan. Oke. Mereka malah pede, yang buat saya kaget, loh Mbak ini nggak pernah kenal sebelumnya dengan saya, kok tiba-tiba langsung pede, Mbak Indah aku pesan 170 box. Aduh Mbak 170 box apa? Mix itu, mix loh ya. Mix itu percampuran antara, jadi satu kemasan ini berisi kacang hijau, coklat, keju dan kopi. Mbak tahu dari mana mix produk saya? Iya Mbak, ini loh terkenal. Saya sampai gitu kaget. Ya ampun 170 box mix. Akhirnya pede, itu masih minggu yang lalu kita produksi. Langsung saya tanya, Mbak mau dibawa kemana nih? Tenang Mbak, iki 1 hari nyampe kok. Oh ya wis lah, 1 hari nyampe, ternyata di luar kota dibawanya itu. Oh berarti fansnya itu udah jadi, sampai kemana-mana. Jadi mereka tahu itu dari mana? Oh ternyata dari itu tadi, oleh-oleh. Nah jadi pelanggan yang ada di Jember itu bawanya ke Jakarta, keluar provinsi wes pokoknya gitu. Provinsi. Oke, mungkin Ibu bisa promosi juga ini untuk media sosialnya kemana? Kalau misalkan kita pakai Instagram dan Facebook. Instagram apa gitu ya? Mungkin nanti bisa ditambahin ya, ada Instagramnya, namanya apa Bu? Ada di situ. Apa namanya? Udah tertera. Cerceremen itu apa tuh?
Cerceremen Ya, itu tadi, underscore kita- Jember Benar. Instagramnya, kemudian Facebooknya juga Cerceremen. Mengacu pada slogan kami spesifik dan unik itu tadi. Cerceremen gitu ya, itu bahasa Madura ya? Bukan, Oh, bahasa apa? Bandung. Oh, bahasa Bandung, saya Iya. malu. Kalau di kami biasanya cangcimen gitu Ya. kan, kacang kuaci permen gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Indah atas informasinya mengenai Pia Couple Jember. Iya. Semoga produksinya tetap lancar, Amin, produknya amin. juga kualitasnya tetap terjamin, dijaga. Karena ini nanti setelah saya acara ini mau pesan 10 ya Bu ya. Nah, Bismillah. gitu. Oke, luar biasa tadi produknya Bu Indah untuk Pia Couple Jember. Kali ini saya akan memberikan rating. Nah, ratingnya ini yang pertama adalah untuk kemasan. Kemasan. Iya, kemasannya mau dikasih rating berapa Bu? Whatever. 1, 2, 3, 4. Aduh, sampai jatuh ini ya. Kita kasih rating 4 untuk kemasan. Tepuk tangan dong. Kemudian dari segi rasa, saya review ya, ini karena macam-macam ya Bu ya variannya. Saya review yang coklat. Oke. Oke. Mau dikasih rating berapa? Kalau saya mah pede Mas, masalahnya customer saya sudah banyak ya. Udah banyak ya, itu makanya 1, 2, 3, 4, dan 5 ratingnya untuk rasa. Saya bisa jadi fans baru ini buat Pia Couple Jember ini. 5. Untuk harga ya, tadi harganya 30.000 untuk satu pack, sama ya untuk all varian. Bisa yang mix juga 30.000, fleksibel sekali. Nah, kalau saya pernah beli Pia Couple dengan produk serupa gitu ya, saya kira untuk Pia Couple ini saya kasih rating 1, 2, Masalah harga ya. 3, 4. Saya kasih rating di 4 untuk harganya. Jadi worth it sekali ya kalau misalkan kita beli produk ini satu pack 30.000 dengan mix varian atau satu varian dengan kemasan yang sudah juga bagus, rasa juga tidak mengecewakan. Saya termasuk fans barunya mungkin Ibu ya. Ini kita kasih 4. Oke. Dan yang terakhir saya akan kasih rating secara keseluruhan. Tadi sudah disampaikan tentang kemasannya, kemudian produk isinya, rasanya dan sebagainya, termasuk harga overall gitu ya. Saya kasih rating jering. Duh, sampai gak muat lagi. 1, 2, 3, 4, 4,5. Saya kasih 4,5 untuk overallnya Pia Couple Jember Ibu Indah. Oke, itu aja Sobat Koko Lovers untuk review produk Pia Couple Jember ya, CEO-nya Ibu Indah. Jangan lupa subscribe di YouTube kami di CCSTV Official, kemudian Instagram ya, silahkan bisa di follow di CCSTV_ID atau di Instagramnya Puslit Koka di puslitkoka_ID. Oke, sampai jumpa di kesempatan mendatang di acara Yang Bipro lain. bedah produk dengan Produk produk-produk yang lainnya.